Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Firdaus dari kelas 10A Fakultas Teknologi dan Informasi pada program Pasca Sarjana Magister Komputer di Universitas Budi Luhur. Jurnal yang saya buat ini akan membahas topik seputar cloud computing, khususnya pada cloud private, yang akan memberikan dampak dan pengaruh pada perubahan kehidupan manusia dalam dunia teknologi jaringan komputer dan teknologi informasi ini. Penelitian dari jurnal ini berjudul Pengaruh Teknologi Cloud Private Berbasis Tanzu Kubernetes Grid Integrated atau TKGI dengan model layanan IaaS dan PaaS terhadap perubahan kehidupan manusia. Untuk latar belakang di penelitian ini, perkembangan teknologi cloud telah memicu transformasi signifikan dalam pola kehidupan masyarakat modern, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dalam presentasi dari jurnal ini membahas bagaimana TKGI berperan dalam mendorong perubahan gaya hidup, sistem layanan publik, serta produktivitas organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa TKGI bukan hanya meningkatkan efisiensi teknologi saja, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Organisasi dan institusi ini mengandalkan cloud untuk menjalankan aplikasi berskala besar, menyimpan data, dan menyediakan layanan daring yang handal. Cloud private, khususnya yang memanfaatkan TKG ini, menawarkan keunggulan dalam kontrol, keamanan, dan fleksibilitas. Cloud yang menghadirkan paradigma baru dalam penyediaan infrastruktur digital yang aman, fleksibel, dan efisien. Meskipun pembahasan utamanya berpusat pada aspek teknis dan operasional di dalam lingkungan perusahaan, dampaknya secara tidak langsung menyentuh dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, terutama melalui percepatan inovasi dan efisiensi layanan. Salah satu pengaruh terbesar dari teknologi ini adalah percepatan siklus pengembangan dan pengiriman aplikasi. Pengaruh terbesar TKGI pada aspek kehidupan manusia ini dapat dibagi dalam 3 bagian. Pertama ada di manage IT service, mendapatkan melalui percepatan inovasi dan efisiensi layanan, lalu di cloud solution, scalable private cloud computing dengan sistem jaringan network yang modern, lalu di dev team-nya merepresentasikan teknologi terkini dalam pengelolaan aplikasi dengan layanan mikro. Apa sih TKG itu? Jadi TKG ini adalah implementasi Kubernetes yang didukung oleh VMware, dirancang untuk menyederhanakan penyebaran dan pengelolaan klaster Kubernetes di lingkungan vSphere. Menurut jurnal Managing Cloud Native Application Using vSphere Tanzu and Tanzu Kubernetes Grid yang ditulis oleh Vedran Dekic dan Adriano Bubsnek dari Algebra University di Kroasia, VMware memperkenalkan TKG sebagai solusi orkestrasi Kubernetes yang terintegrasi erat dengan infrastruktur vSphere. TKGI mengotomatiskan penyediaan dan pengelolaan klaster Kubernetes yang secara signifikan mengurangi kompleksitas dan dapat mempercepat pengembangan aplikasi. Model layanan IaaS dalam TKGI mencakup manajemen sumber daya virtual seperti VM, jaringan, dan penyimpanan. Sementara pada layanan PaaS-nya memungkinkan developer menjalankan aplikasi tanpa harus memikirkan manajemen infrastruktur secara langsung. Studi ini mengidentifikasikan peran kedua model layanan tersebut dalam mengubah dinamika kerja layanan publik dan kehidupan digital masyarakat. Jadi TKG ini adalah implementasi dari Kubernetes yang didukung oleh VMware, dirancang untuk menyederhanakan penyebaran dan pengelolaan klaster Kubernetes di lingkungan vSphere. Untuk IaaS dan PaaS ini pada dasarnya TKGI menyediakan lapisan IaaS dengan mengotomatisasi penyediaan dan pengelolaan mesin virtual atau VMS yang menjadi dasar bagi cluster Kubernetes. Ini berarti TKGI mengambil alih kompleksitas pengelolaan server fisik, jaringan, dan penyimpanan di bawahnya, memungkinkan pengembang dan operator untuk fokus pada lapisan yang lebih tinggi. Di atas lapisan IaaS-nya, TKGI menawarkan kapabilitas PaaS yang signifikan. Ini memungkinkan pengembang untuk dengan cepat membangun, menyebarkan, dan menskalakan aplikasi berbasis kontainer tanpa perlu mengkhawatirkan detail infrastruktur yang mendasarinya.
Pengembang dapat fokus pada penulisan kode dan logika bisnis, sementara TKGI mengurus orkestrasi, penskalaan, dan pembaruan lingkungan rantai. Model layanan IaaS dalam TKGI mencakup manajemen sumber daya virtual seperti VM, jaringan, dan penyimpanan. Sementara layanan PaaS yang memungkinkan developer menjalankan aplikasi tanpa harus memikirkan manajemen infrastruktur secara langsung. Oke. Untuk arsitektur vSphere dengan Tanzu ini terdiri dari beberapa komponen penting. Pada gambar berikut menggambarkan arsitektur dari vSphere with Tanzu ya, yang merupakan salah satu pendekatan dari VMware untuk menjalankan workload Kubernetes secara langsung di atas infrastruktur vSphere tanpa perlu menggunakan VM tradisional untuk setiap node Kubernetes. Di bagian atas terdapat vCenter Server yang merupakan pusat manajemen untuk seluruh lingkungan vSphere. vSphere admin menggunakan vCenter untuk mengelola cluster ESXi, jaringan, penyimpanan, dan konfigurasi lainnya ya. Seluruh arsitektur dijalankan dalam satu entitas yang disebut supervisor cluster, yaitu kumpulan host ESXi yang telah diaktifkan untuk menjalankan Kubernetes secara natif. Di dalam supervisor cluster ini terdapat beberapa host ESXi dan masing-masing host memiliki beberapa komponen utama. Ada hostd untuk komponen manajemen dari host ESXi-nya, lalu ada Spirlet, mirip dengan Kubelet dalam Kubernetes. Spirlet memungkinkan host ESXi ini untuk berfungsi sebagai node Kubernetes. Lalu ada Kubernetes Control Plane VM, sebuah virtual machine yang menjalankan komponen kontrol Kubernetes seperti API server atau scheduler dan control manager. Lalu ada vSphere Pod untuk container yang dijalankan langsung di atas hypervisor ESXi ya, bukan dalam VM. Pod ini berjalan melalui runtime khusus VMware bernama CRX Container Runtime for vSphere itu, yang memungkinkan kontainer berjalan dengan isolasi dan performa tinggi karena langsung menggunakan kernel hypervisor. Setiap ESXi host dapat menjalankan satu atau lebih vSphere pod. Pada host terakhir juga ditunjukkan beberapa VM biasa yang bisa berjalan berdampingan dengan pod Kubernetes, menunjukkan bahwa vSphere masih bisa digunakan secara tradisional. Dalam arsitektur ini, DevOps Engineer dapat langsung mengakses lingkungan Kubernetes yang disediakan oleh supervisor cluster untuk menjalankan dan mengelola kontainer dan layanan melalui API Kubernetes, sedangkan vSphere admin tetap mengelola infrastruktur secara fisik dan virtual melalui vCenter. Untuk perbandingan teknologi ini sebelumnya, sebelum hadir teknologi cloud native dan platform terintegrasi seperti TKI ini, pengelolaan infrastruktur dan aplikasi umumnya dilakukan dengan cara-cara tradisional ya, yang dapat dilihat pada tabel seperti berikut. Di aspek provisioning infrastrukturnya, pendekatan tradisional sebelum TKGI manual, lambat, memakan waktu, dan rentan kesalahan konfigurasi. Lalu setelah hadirnya TKGI, dapat otomatis secara cepat, konsisten menggunakan BOSH Automation Tools dari BOSH dan CLI. Lalu untuk aspek model layanan, di pendekatan pra-TKGI-nya, infrastruktur fisik masih bare metal atau virtual machine yang dikelola manual semi IaaS itu. Lalu di TKGI, setelah menggunakan TKGI ini, di infrastruktur virtual IaaS plus platform Kubernetes terkelola, platform as a service. Aspek skalabilitas dan elastisitasnya, waktu pra-TKGI skalabilitas terbatas dan memerlukan downtime. Tapi setelah hadir TKGI, skalabilitas otomatis dan horizontal tanpa downtime. Nah, sekarang kita ke step Container Network Interface. Jadi apa sih itu CNI itu? Itu adalah komponen utama yang digunakan oleh TKGI itu sendiri untuk mengatur jaringan antar kontainer di dalam cluster Kubernetes-nya. Untuk fungsi dari CNI ini sendiri, TKGI menyediakan Kubernetes cluster yang siap pakai, dan untuk membuat kontainer pod di dalam cluster tersebut komunikasi untuk satu sama lain. Jadi CNI ini komponen penting yang memastikan pod di Kubernetes ya. Untuk tanpa CNI di TKGI ini tidak akan bisa menjalankan workload Kubernetes secara normal. Berikut adalah penjelasan dari fungsi CNI ini tersebut di dalam cluster, dapat dijelaskan pada gambar ini ada dalam Kubernetes.
Kubernetes, Kubelet adalah sebagai agent yang berjalan di setiap node dan bertanggung jawab atas pengelolaan siklus hidup pod. Saat sebuah pod akan dibuat, kubelet berinteraksi dengan kontainer runtime untuk menjalankan kontainer, dan dalam hal ini digunakan kontainer D. Agar kontainer yang dibuat memiliki konektivitas jaringan, kubelet tidak hanya memanggil kontainer runtime saja, tetapi juga memanggil CRI plugin atau kontainer runtime interface untuk berkomunikasi dengan kontainer. Berikut macam-macam plugin di dalam TKG ini. Ada beberapa ya. TKG ini mendukung beberapa jenis plugin yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kecepatan jaringan atau throughput, lalu keamanan atau network policy, lalu kemudahan konfigurasi, lalu dan skalabilitas ya. Nah, TKGI mendukung berbagai plugin kontainer dan node interface ini seperti Flannel, Calico, Cilium, Wave, dan Kubernetes. Terdapat perbahasan perbandingan ya dari artikel ilmiah atau dari studi akademik yang secara khusus membandingkan kecepatan dan performa jaringan, terutama dalam hal throughput ya, kecepatan aliran data, latensi, dan beban sumber daya antara pendekatan jaringan tradisional dan pendekatan jaringan modern berbasis Kubernetes. Berikut ini ringkasan perbandingan kinerja dari macam-macam plugin CNI tersebut. Ada Cilium di throughput 38 latensi rendah, CPU usage-nya tinggi ya. Kalau kita lihat dari perbandingan throughput berdasarkan grafik ini, Cilium lebih tinggi ya, lalu keduanya di Calico, di ketiganya di Kubernetes dengan 36 GB per second, lalu di Flannel yang terakhir di Wave. Ya, apa sih NX itu? Jadi NX itu yang sekarang bagian dari VMware NSX ini komponen kunci ya dalam arsitektur Tanzu Kubernetes Grid Integrated ini. Ini sebuah platform jaringan yang ditentukan perangkat lunak atau SDN (Software Defined Networking) dari VMware, yang secara khusus dirancang untuk lingkungan cloud native, termasuk kontainer dan di Kubernetes. Pada dasarnya, NSXT ini menyediakan lapisan jaringan dan keamanan yang diperlukan untuk cluster Kubernetes yang dideploy oleh TKGI, memungkinkan pod di unit terkecil dalam Kubernetes ya, dan layanan komunikasi secara efisien. Untuk peran utamanya ada microsegmentation yang menyediakan firewall terdistribusi yang sangat granular, langsung di tingkat antarmuka jaringan virtual setiap pod. Lalu ada routing dan switching virtual, menciptakan router dan switch virtual untuk menyediakan konektivitas bagi semua komponen dalam cluster. Lalu ada load balancing-nya, dapat menyediakan kemampuan penyiimbangan beban layer 4 dan layer 7 untuk layanan Kubernetes-nya, jaringan overlay untuk menciptakan jaringan virtual di atas infrastruktur fisik yang mendasarinya. Arsitektur NSX ini merupakan hal yang sangat mendasar ya bagi lingkungan Tanzu TKG ini, yang menawarkan kerangka kerja jaringan yang ditentukan oleh perangkat lunak yang mengabstraksi infrastruktur. TKG ini berfungsi sebagai fondasi kuat IaaS yang mengotomatiskan pengelolaan infrastruktur dasar sekaligus menyediakan platform siap pakai atau IaaS bagi pengembang. Kombinasi ini menghilangkan kompleksitas teknis yang sebelumnya menghambat inovasi. Presentasi dari artikel ini menekankan VMware Tanzu sebagai solusi penting untuk mengintegrasikan virtualisasi tradisional dengan kontainerisasi kontemporer yang menyediakan fungsionalitas yang dapat diskalakan, fleksibel, dan berkelas perusahaan. Penelitian ini menyoroti kapasitas Tanzu untuk memfasilitasi adopsi Kubernetes di berbagai lingkungan dengan menganalisis arsitekturnya, integrasi penyimpanan persisten, dan strategi penerapannya. Melalui alat-alatnya yang canggih seperti TKG ini yang di dalamnya sudah banyak plugin NSX. Oke, selesai sudah presentasi dari jurnal saya yang membahas tentang pengaruh teknologi cloud private berbasis Tanzu Kubernetes Grid atau TKGI dengan model layanan IaaS dan PIaaS terhadap perubahan kehidupan manusia ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari presentasi saya tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.